Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Bisa, udah nih. Udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua ya? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Udah makan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, semangat, makanya semangat dah makan. Ada yang belum makan nih, tak semangat nih, dah siang nih kan. Mudah-mudahan kita tetap semangat. Kemudian Bapak akan mengabsen nih. Ini datang semuanya atau belum nih? Datang, Pak. Sudah, Udah Pak. ada semua, Datang. Pak. Datang semuanya ya. Alhamdulillah, datang semuanya. Idris sehat, Idris? Alhamdulillah Pak, semangat. Semangat luar biasa. Alhamdulillah. Baik, anak-anak Bapak yang Bapak cintai, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa sama-sama berjumpa kembali, belajar bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, hari ini kembali lagi kita bertemu. Sebelum kita belajar, ada beberapa yang Bapak ingin sampaikan agar semangat kita belajar hari ini. Baik, Bapak akan share. Nih, ada. Oke. Nampak, nak? Belum, Pak. Belum nampak. Belum nampak? Bu Umi yang nampak tuh. Bu Umi Nampak. pula yang nongol. Share dulu, Pak. Ada bacaan share dulu baru diklik, Pak. Oh iya. Lupa. Nah, itu dia, Pak. Nampak, Pak. Bentar. Udah nampak nih? Nampak, Pak. Cuma belum zoom Kecil nampaknya, Pak. Pak. Belum. Bentar. Materinya belum ada, Pak. Iya. Bentar. Nampak? Nampak. Alhamdulillah. Jadi sebelum belajar ada beberapa yang ingin Bapak sampaikan supaya kita semangat. Hari ini tebak gambar. Nampak, nak? Nampak. Pak. Nah, baik. Biar semangat anak-anak Bapak hari ini kita tebak gambar dulu nih. Nah, kira-kira apa gambarnya ini yang mau kita tebak nih ya? Kita lihat nih. Gambarnya. Kok lari deh. Kira-kira gambar apa nih, nak? Gambar tupai apa Pak? Tupai. Gambar Tupai. tupai. Oke, kita lihat. Kira-kira betul atau tidak jawabannya nih ya? Kita lihat. Kita lihat. Oh, terlewat nih. Tengok ekornya Pak. Mau dia, susah dia. Nggak mau nih. Video ini susah nih. Kita langsung aja pembelajaran. Jaringannya, Pak, tidak memadai kita, Pak. Tidak mau dia ya. Kita langsung. Nampak nih, Pak? Langsung pembelajaran aja kita ya. Langsung, Oke ya, Pak, Nampak? Nampak. Baik, langsung aja kita pada pembelajaran. Hari ini adalah judul kita tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah khutbah tabligh. Ini ada dai nih. Sebenarnya Bapak ingin memutar video nih.
Tapi karena videonya tidak bisa diputar, maka hari ini kita langsung aja masuk kepada pembelajaran kita. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang khutbah, tablik, dan dakwah. Ini tengok nih. Ini kira-kira nih siapa nih? Gambarnya Wih, ini ganteng kali Bapak ya. siapa nih? Bapak itu. Oh, siapa nih? Ih, Bapak kayak Oh, penceramah ya, Bapak ya. Cek. Di mana itu, Pak? Gambar orang Ganteng ceramah. kali bapaknya. Ini gambar orang Itu ceramah Bapak ya. lagi lomba pidato ya, Pak? Ini Bapak ceramah nih, nak. Oh, ceramah. Ya, Oh, baik. pantasan kayak penceramah, Bapak. Ya, baik, nak. Ini tentang Apa baik. yang Bapak tunjuk tuh, Pak? Hari ini tujuan pembelajaran kita, coba dibaca Umi. Saya, Pak. Ya, Umi, tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran 3.1 menganalisis, mempresentasikan, serta menerapkan ketentuan pelaksanaan tabligh. Kemudian membiasakan sikap menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Baik, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan tercapai semuanya. Amin. Selanjutnya, karena tidak bisa dibuka, jadi langsung saja. Kita belajar yang pertama adalah tentang khutbah. Apa itu khutbah? Jadi pelajaran pertama kita adalah tentang khutbah. Apa itu khutbah? Coba Edi Purnomo dibaca. Pengertian khutbah. Apa itu khutbah? Merujuk makna bahasa, ada beberapa pengertian, yakni 1. Kata khutbah atau khotobah berasal dari kata muktabah yang berarti pembicaraan. 2. Jika berasal dari kata al-khatubu yang berarti perkara yang besar diperbincangkan. Yang 3, bermakna memberi peringatan pembelajaran. 2, jika berasal dari kata al-khatubu yang berarti perkara yang besar diperbincangkan. Yang 3, bermakna memberi peringatan, pembelajaran atau nasihat dalam kegiatan ibadah. Itu, Pak. Baik, anak-anak. Jadi yang telah dibacakan oleh Ananda tadi, bahwa khutbah itu secara bahasa artinya pembicaraan. Yang kedua, khutbah itu adalah perkara besar yang diperbincangkan. Dan yang ketiga, khutbah juga bermakna memberi peringatan, pelajaran atau nasihat dalam kegiatan ibadah. Selanjutnya, sementara ditinjau dari pengertian istilah, khutbah berarti menyampaikan pesan tentang takwa. Kemudian kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslimin dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi khutbah ini beda dengan yang lain. Jadi khutbah ini beda. Jadi ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya yang harus disampaikan. Kalau enggak, tak sah khutbah itu. Jadi ada rukunnya, ada syarat-syaratnya. Kemudian orang yang membaca khutbah atau melakukan khutbah dinamakan khotib. Jadi orang khutbah yang kita sering tengok-tengok itu yang khutbah Idul Fitri, Idul Adha, itu adalah yang dinamakan adalah khotib. Selanjutnya, pelaksanaan khutbah. Khutbah dikaitkan dengan solat, dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah khutbah dilakukan sebelum solat. Misalnya khutbah Jumat. Kemudian yang sering kita lakukan setiap minggunya. Kemudian khutbah yang dilakukan sesudah sholat. Yaitu khutbah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang ketiga adalah khutbah yang dikaitkan dengan tidak berkenaan dengan sholat. Yaitu khutbah nikah. Sampai di sini paham anak-anak Bapak? Paham, Pak. Oke, selanjutnya. Ini contoh dari khutbah. Ini Bapak ada, itu Pak ya? ini kira-kira siapa nih ya? Kira-kira nih ya? Bapak kayaknya Pak. Oh, Pak Bapak nampak ya? jauh kali. Iya, ini Di mana itu Pak? Cantik ini masjid apa? jauh di Pekanbaru nih Pak. Jadi Pekanbaru nih nak. Nah, jadi ini soalnya adalah contoh. bapaknya dibayar ini- mahal bapak nih. Ya, ini contoh. Yang kita lihat nih adalah contoh khutbah Jumat.
Ini ada yang Bapak sampaikan tadi, yang berdiri tadi orang yang menyampaikan khutbah adalah khotib. Sedangkan yang pendengarnya, nah ini jamaahnya. Ini adalah contoh khutbah Jumat. Kemudian dakwah. Dakwah secara bahasa diartikan mengajak, memanggil dan menyeru. Jadi orang yang melakukan dakwah itu dia mengajak, memanggil dan menyeru. Orang yang melakukan pekerjaan dakwah jika laki-laki dia namakan dai. Kalau perempuan dinamakan daiyah. Nah, jadi kalau laki-laki itu dinamakan dai. Ada dai seperti Ustadz Somad itu dai. Kemudian daiyah, kan banyak kita kenal dengan daiyah. Jika ditinjau dari makna istilah, dakwah diartikan sebagai kegiatan mengajak orang lain ke jalan Allah secara lisan atau perbuatan untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari supaya mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi secara istilah dakwah ini luas, mengajak orang ke jalan Allah baik secara lisan maupun perbuatan. Setiap kegiatan yang mengajak, menyuruh dan memanggil orang kelompok untuk beriman kepada Allah sesuai dengan ajaran akidah keimanan, syariat, hukum dan akhlak Islam. Jadi cakupan dakwah itu luas. Kalau tadi khutbah tadi hanya menyampaikan saja pada saat pelaksanaan, tapi kalau dakwah itu luas, bisa dalam cara mengajak, kemudian dalam ada namanya dakwah bil lisan, dakwah dengan lisan, ada nama dakwah bil hal. Kira-kira Ananda Edi apa itu dakwah bil lisan dulu? Contohnya berceramah, Pak, dengan lisan kita bisa mengajak orang untuk beribadah, Pak. Ya, Asmanita, dakwah bil hal. Apa itu contohnya, Nak? Dakwah secara langsung, Pak. Oh, Dakwah terhadap teman, Pak. Oh, dakwah terhadap teman. Seperti itu, alhamdulillah. Pak. Jadi, Nak, ini cakupan dakwah itu sangat luas, seluas kehidupan setiap muslim. Dakwah tidak mesti berbicara dan berceramah, tetapi setiap perbuatan sehari-hari yang mencerminkan tata nilai Islam seperti berpakaian, menutup aurat, itu termasuk dakwah kita. Jadi kalau anak-anak Bapak hari ini berpakaian yang baik, itu adalah termasuk dakwah kita. Menutup aurat, dakwah. Tidak menyontek saat ujian, itu dakwah juga. Berbicara yang santun dan sopan, dakwah juga. Jadi cakupan dakwah itu luas. Menghindari berita hoax, dakwah juga. Rajin silaturahmi, dakwah juga. Jadi dakwah itu cakupannya sangat luas. Nah, coba Ananda Sahrial, coba dibaca dalil tentang dakwah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 104. Alhamdulillah, luar biasa bacaan Ananda Syahrial. Mudah-mudahan nanti Bapak doakan kamu menjadi imam besar nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya tablik. Endang, coba dibaca tablik itu apa tablik itu, Endang? Baik, Pak. Tablik. Secara bahasa, tablik artinya menyampaikan atau memberitahukan dengan lisan. Sedangkan menurut istilah, artinya kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan kepada satu orang atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Baik, jadi tablik itu artinya menyampaikan atau memberitahu secara lisan. Jadi kalau contohnya kita mengajak kawan,
menyampaikan kepada kawan tentang perbuatan baik, itu adalah termasuk salah satu tablik. Nah, selanjutnya ini contoh tablik ini. Tablik ini tablik akbar. Sering kita lihat di Bukit Gelanggang, di mana-mana. Itu nama orang yang menyampaikan tablik. Jadi orang yang menyampaikan tablik itu adalah mubalik. Kalau perempuan namanya mubalighah. Ini salah satu contoh dari tablik. Ada ustadz yang menyampaikan tablik, kemudian ada jamaahnya. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan adalah pesan-pesan mulia, mengajak kepada kebaikan, mengingatkan kepada kebaikan. Ini adalah contoh tablik akbar Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada ketentuan tablik. Ada ketentuan tablik. Ada beberapa ketentuan tablik. Yang pertama adalah dilakukan dengan cara yang sopan, lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Seorang dai atau daiyah atau mubalighah itu harus sopan, tak boleh kasar, harus lemah lembut dalam menyampaikan, tak boleh merusak. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jamaah. Ini kadang ada ustadz entah kemana-mana pergi dia berceramah. Nah, jadi seorang dai atau mubaligh itu harus dikonsep dulu. Kalau kamu ingin menjadi seorang dai, nanti harus kamu konsep dulu. Kira-kira hari ini judulnya apa ya? Supaya apa? Dimengerti oleh jamaah. Kemudian mengedepankan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Ini penting nih. Harus musyawarah untuk menentukan kesepakatan bersama. Kemudian materi tablik yang disampaikan harus mempunyai rujukan yang kuat dan jelas sumbernya. Kemudian disampaikan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, sejalan dengan situasi kondisi masyarakat, termasuk aspek psikologi dan sosiologis para jamaah. Kemudian tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan. Tak boleh seorang ustadz itu menghasut untuk bermusuhan. Tak boleh seorang ustadz itu menghasut untuk berselisih atau merusak. Tak boleh. Jadi ini adalah tugas kita bersama. Baik, kemudian tata cara menyampaikan. Ini sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah itu adalah teladan bagi kita semuanya. Rasulullah itu mengajak orang terdekat terlebih dahulu. Kalau kita berdakwah, kita menyampaikan orang yang terdekat kita. Mungkin ayah kita, mungkin ibu kita, adik-beradik kita, kemudian baru kepada orang lain. Kemudian dekati pihak lain sesuai dengan kapasitas ilmu dan martabatnya. Kerjasama, ini penting kerjasama. Kerjasama dalam berdakwah. Kemudian mengajak diri dan pihak lain untuk saling membantu agar tabligh dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan. Baik, anak-anak Bapak yang Bapak cintai, setelah ini untuk pertemuan selanjutnya, Bapak minta semuanya nanti kita bentuk kelompok. Kita bentuk kelompok nanti supaya bisa kalian presentasikan dari materi khutbah tabligh dan dakwah ini. Semuanya nanti di minggu depan presentasi sesuai dengan yang sudah Bapak tunjuk. Kemudian ada LKPD, tugas-tugas nanti mohon dikerjakan di halaman 320. Nanti tolong dikerjakan ya, dikerjakan. Nanti untuk minggu depan sama-sama kita koreksi. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran kita lebih bermakna. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini Bapak doakan semuanya, mudah-mudahan nanti akan ada mubalighah terbaik di Kota Dumai. Mudah-mudahan anak-anak Bapak doakan nanti menjadi mubalighah yang baik. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan tetap semangat dalam belajar, jadilah orang yang baik, jadilah orang yang bisa menyampaikan kebaikan untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan bisa menjadi contoh untuk orang lain. Demikian yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak. Keluar langsung nih.